Bab 2101, Setan yang tak tertandingi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Namun, peringatan Dao Yu tidak dapat mengubah apapun. Tinju Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan. Setelah ledakan kekuatan kedua, kecepatan tinjunya meningkat pesat, sebelum riak mengembun di dada Kaisar Qiyuan. Ledakan. Saat tinju itu jatuh ke dalam pusaran air, dia bisa merasakan kekuatan memutar yang sangat kuat. Segala sesuatu yang masuk ke dalam akan dihancurkan oleh kekuatan memutar ini dan berubah menjadi ketiadaan. Sayang sekali, kali ini tinju Fang Yu yang masuk. Bang bang bang, kekuatan memutar bekerja pada tinju Fang Yu tanpa menyebabkan kerusakan berarti. Sebaliknya, itu adalah kekuatan ledakan yang terkandung dalam tinju Fang Yu, yang secara paksa membalikkan semua kekuatan memutar di pusaran. Di hadapan kekuatan absolut, segala sesuatu hanya memiliki takdir untuk dihancurkan. Hahaha, ini adalah kekuatan Qiyuan yang dinamai menurut namaku, menyatu dengan hukum alam semesta, dan dapat mencium segalanya. Jika kamu berani menjangkau ke dalam, kamu sedang mencari kematian. Ketika Kaisar Qiyuan melihat tinju Fang Yu menembus pusaran air di dadanya, menyeringai. Menurutnya, Fang Yu sudah dalam bahaya. Kekuatan Qiyuan yang dia habiskan lebih dari 3.000 tahun dalam budidaya, dapat menghancurkan segalanya. Fang Yu bisa merasakan sensasi robek dari tinjunya, tapi itu tidak kuat. Kepercayaan diri yang ditunjukkan Kaisar Qiyuan membuatnya tersenyum tipis. Apakah kamu yakin, aku sedang mencari kematian? Kata Fang Yu, cahaya keemasan melintas di matanya. Bas, di saat yang sama, tinjunya tiba-tiba mengepal, dan kekuatannya meningkat lagi. Engah. Pada saat ini, pusaran riak di depanku meledak tiba-tiba. Ekspresi Kaisar Qiyuan berubah dari tawa menjadi ketakutan hingga sulit dipercaya, semua terjadi dalam hitungan detik. Ledakan. Setelah pusaran itu meledak, tinju Fang Yu muncul kembali dan menghantam bagian depan dada Kaisar Qiyuan. Suara keras. Engah. Kaisar Qiyuan memuntahkan seteguk besar darah, dan seluruh dadanya terlempar keluar dari lubang darah besar. Adapun daging dan darahnya, semuanya tergagap dari belakang tubuh. Boom! Di saat yang sama, lantai dan langit-langit seluruh aula hancur oleh kekuatan pukulan ini. Sebaliknya, Kaisar Qiyuan masih berdiri di tempatnya. Kepalanya terkulai dan matanya menatap lurus ke dadanya yang kosong. Saat ini, mata, mulut, lubang hidung, telinganya, semuanya berdarah. Ada sedikit kelesuan di matanya, seolah dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Fang Yu yang berdiri di depannya. Fang Yu menarik tinjunya dan berdiri diam. Kaisar Qiyuan gemetar, dan masih ada kemarahan dan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat tangannya, tetapi ternyata tubuhnya tidak terkendali. Ledakan. Detik berikutnya, dia terjatuh ke depan dan jatuh ke tanah. Qiyuan. Dao Yu melihat pemandangan ini dengan mata merah dan urat biru di dahinya. Wow, dia bergegas ke sisi Qiyuan dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengangkatnya. Namun saat ini, Fang Yu di depannya tiba-tiba mengangkat kakinya. Dao Yu mengertakkan gigi dan mengangkat lengan kanannya. Dia hanya mengingatkan Kaisar Qiyuan bahwa dia tidak boleh melawan serangan fisik Fang Yu secara langsung. Namun dia sendiri dengan enggan terjerumus ke dalam situasi ini lagi. Ledakan. Tangan dan kaki bersatu, dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan kerangka lengan Dao Yu. Di saat yang sama, tubuhnya terbang seperti boneka. Boom! Hujan pisau menghantam pilar batu besar di kejauhan, jatuh ke dalam debu dan puing-puing, dan nafas terpotong. Setengahnya, Fang Yu berdiri di sana tanpa ekspresi di wajahnya, hanya matanya yang dingin. Cepat! Lari! Lari! Pegawai negeri sipil yang masih hidup di aula ketakutan dan pingsan, menangis dan melarikan diri. Di mata mereka, Fang Yu seperti iblis yang tiada taranya, sangat menakutkan. Bum bum bum, di pinggiran istana Yuan Sheng, pertempuran berlanjut. Ling Zhen dan kelompok bawahan alam pencerahannya membombardir semua orang dan benda di istana Yuan Sheng sebanyak mungkin. Ini adalah perang, tidak ada yang tidak bersalah dari kedua pihak yang bertikai. Siapapun yang memiliki tinju besar adalah pemenangnya. Boom! Seluruh aula dengan cepat runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Menurut masa lalu, ada sejumlah besar pengawal elit di istana Yuan Sheng, yang kekuatannya berada di atas alam pencerahan. Namun karena invasi koalisi kali ini, hampir setengahnya dipindahkan.
Dan alam pencerahan yang tersisa, hanya ada sekitar 500. Jumlah ini sudah merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan tim penyerang yang dipimpin oleh Fang Yu. Bahkan bisa dikatakan trennya menghancurkan. Hanya saja, sebelum mereka dapat membuat perbedaan di masa depan, mereka memakan telapak tangan mendominasi ganda yang baru saja tiba di istana Yuansheng oleh Fang Yu. Kekuatan telapak tangan itu menimbulkan banyak korban jiwa bagi kelompok elit ini. Sekalipun dia tidak mati, dia terluka parah dan sulit menghadapi musuh. Oleh karena itu, setelah Fang Yu memasuki aula dan secara berturut-turut memecahkan Kaisar Qiyuan dan Dao Yu, serangan di area inti klan Lingjiao berhasil total. Fang Yu melompat ke udara dan melihat sekeliling, ingin melakukan sentuhan akhir terakhir. Tapi saat ini, terjadi ledakan di tanah yang berubah menjadi reruntuhan. Sinar pelangi keluar dari sana. Retak. Sesosok terbang keluar dari kuburan puing-puing. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, dan bahkan warna rambutnya pun berubah. Di permukaan tubuhnya, semburan petir menyambar terus-menerus, membuatnya sangat kuat. Setelah dia muncul, tekanan antara langit dan bumi kembali naik ke puncak. Fang Yu menyipitkan mata melihat sosok ini. Dan sosok ini sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Orang ini adalah Dao Yu. Saat ini, seluruh wajah kiri Dao Yu telah mengalami perubahan besar. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang wajahnya normal, seperti pemuda. Tapi sekarang, wajah kirinya telah berubah menjadi kurus seperti tengkorak, dan pupil jauh di dalam rongga matanya bersinar dengan cahaya biru, sama menakutkannya dengan iblis. Cedera di tubuhnya sepertinya sudah pulih sepenuhnya. Ya, ini seharusnya menjadi semacam hegemoni lagi, kata Fang Yu. Ledakan, tapi saat ini, Dao Yu melesat ke depan seperti roket. Kamu ingin bersaing denganku secara langsung. Fang Yu menyipitkan mata sedikit sebelum meninju di depannya. Memanggil, pukulan ini diledakkan sebelumnya, dan detik berikutnya. Pisau Yu muncul di depannya. Tapi tubuh Dao Yu juga sangat hantu, dan dia bahkan sedikit menoleh untuk menghindari pukulan Fang Yu. Teknik tubuh seperti itu mirip dengan teknik rahasia Raja Hantu yang dikuasai oleh Fang Yu. Memanggil, rambut perak, setengah dari hujan pedang iblis melintas, dan mencapai sisi Fang Yu. Kemudian, lutut kanan dan tangan kirinya dibenturkan. Mata Fang Yu sedikit basah, lalu berbalik sedikit dan mengangkat lengan kanannya. Dia menahan benturan lutut Dao Yu dengan tinjunya, dan dengan cepat memutar lengannya untuk menahan tinju Dao Yu. Bang, bang, kedua suara itu dibuat hampir pada saat yang bersamaan. Ini juga berarti, gerakan Fang Yu hampir selesai pada saat yang bersamaan. Ini mewujudkan kemampuan pengendalian fisik yang sangat menakutkan. Dan dua ledakan yang disebabkan oleh tangan dan kaki kedua belah pihak tidak seperti suara yang dihasilkan oleh daging dan darah. Sebaliknya, itu seperti suara dua gunung raksasa yang saling bertabrakan. Dan setiap hantaman tabrakan akan menyebabkan seluruh ruang bergetar, mendekati tingkat kehancuran. Ruangnya masih seperti ini, apalagi keduanya benar-benar bertengkar. Sulit dibayangkan, seberapa kuat kekuatan kedua orang ini. Di ketinggian, tugas tim penyerang pada dasarnya telah selesai. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke pertarungan antara Fang Yu dan Dao Yu di kejauhan. Dan perasaan kekuatan yang muncul di ronde tadi telah membuat para anggota asosiasi pembunuh iblis ini merasa ketakutan. Mereka tahu, bagi mereka, kekuatan pukulan dan lutut itu cukup untuk mengubah seluruh tubuh mereka menjadi saus daging. Kekuatan yang bagus, kamu benar-benar seorang praktisi fisik, kata Fang Yu sambil melihat hujan pisau di depannya. Dao Yu tanpa ekspresi, hanya niat membunuh di matanya. Aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu, menggalinya, dan menelannya. Kata Dao Yu, mengeluarkan suara serak dan sangat dingin. Kalau begitu, tidak perlu terlalu menjijikkan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ledakan, tetapi pada saat ini, Dao Yu mengangkat tinjunya lagi dan membanting kepala Fang Yu secara tiba-tiba. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan tangannya terangkat. Bang, bang, dua suara teredam lagi. Fang Yu memegang tangan Dao Yu di tangannya. Kakak, kekuatan Dao Yu mencapai puncaknya, dan tinjunya terus menekan kepala Fang Yu. Fang Yu memunculkan senyuman tipis di sudut mulutnya, dan berkata, sudah lama sekali sejak tidak ada seorang pun yang bersaing dengan saya untuk mendapatkan kekuatan dengan cara yang begitu murni, maka saya akan membiarkan Anda melihat apa artinya. Namun, sebelum kata-katanya selesai,
hujan pedang di depannya tiba-tiba menghantam kepalanya ke depan. Ledakan, Fang Yu tidak menghindar, kedua dahi itu bertabrakan dengan sangat keras. Suaranya kali ini bahkan lebih keras daripada saat tinju dikepalkan. Brengsek, hampir dalam sekejap, tengkorak di depan dahi Dao Yu runtuh menjadi potongan besar yang terlihat dengan mata telanjang. Di saat yang sama, tubuhnya terjatuh ke belakang. Dia tidak menyangka bahwa inisiatifnya sendiri. Sebaliknya, dia terpukul dengan keras. Kamu benar-benar kasar, bisakah kamu membiarkan aku menyelesaikan kalimatnya dulu? Kamu sangat marah. Fang Yu berkata dengan dingin sambil meraih telapak tangan kanannya ke depan. Saat ini, Dao Yu tidak bisa mengelak sama sekali. Seluruh kepalanya berdengung, dan dia kehilangan kemampuan untuk berpikir dan merasakan. Retakan, Fang Yu meraih kepala Dao Yu dengan tangan kanannya. Rambut perak di kepala Dao Yu bergetar. Ledakan, Fang Yu menariknya ke depan, menekan kepalanya, dan memukulnya dengan keras lagi. Setelah ledakan, kepala Dao Yu menyusut lagi. Tapi ini belum berakhir. Kamu suka membenturkan kepala, bukan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu membenturkan semuanya sekaligus. Fang Yu mencengkeram kepala Dao Yu dengan erat, dan membanting keningnya sekali lagi. Engah, engah, engah. 3 pukulan keras di kepala berturut-turut. Pada saat ini, seluruh kepala Dao Yu tidak lagi terbentuk, mengempis sepenuhnya, dan itu sangat mengejutkan. Darah mengalir deras. Pada saat ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran diam-diam di kejauhan, semuanya menjadi pucat. Terlalu kejam, perilaku Fang Yu terlalu kejam. Aku mengalahkanmu dengan caramu sendiri, dan sebagai balasannya masih berlipat ganda. Konfrontasi semacam ini tidak hanya menghancurkan daging, tetapi juga menghancurkan pikiran. Untungnya, Fang Yu adalah sekutu mereka, bukan lawan mereka. Kalau tidak, sebagai musuh dari lawan seperti itu, saya tidak berani membayangkan konsekuensinya. Setelah dipukul dengan kepala Fang Yu berturut-turut, Dao Yu sebenarnya telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Fang Yu meraih kepalanya, tubuhnya masih bergerak-gerak, tapi dia tidak bisa melakukan gerakan apapun. Jika kamu bergerak sedikit untuk menjadi kenyataan, kamu akan jatuh. Membosankan sekali. Fang Yu menggelengkan kepalanya, lalu meninju lagi. Ledakan, Dao Yu mengalami pukulan keras di bagian dada, tulangnya patah, dan jatuh ke tanah. Ledakan, Dao Yu tenggelam ke dalam tanah, dan nafas yang baru saja naik tiba-tiba menghilang lebih dari setengahnya. Fang Yu mengangkat lengan kanannya dan menamparkan telapak tangan lainnya di lokasi Dao Yu. Ledakan, energi kemarahan yang mengerikan meletus, meledakkan area di mana hujan pedang berada ke dalam lubang besar. Puing-puing berserakan, dan asap memenuhi sekeliling. Setelah menyelesaikan semua ini, Fang Yu berhenti dan melihat sekeliling. Saat ini, lingkungan sekitar sepi. Seluruh istana Yuansheng pada dasarnya telah berubah menjadi reruntuhan. Adapun orang-orangnya, termasuk Kaisar Qi Yuan, terluka parah atau meninggal. Kali ini penyerangannya sudah selesai. Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Ling Zhen dan yang lainnya berada, dan tersenyum, prosesnya lebih mudah dari yang diharapkan, bukan? Ling Zhen dan banyak bawahannya masih linglung. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, dia kembali sadar. Ya, Ling Zhen menjawab Fang Yu dengan tatapan yang sangat rumit. Sejak Great Shadow Demon terbunuh di Danau Qianying, dia telah menebak identitas asli Fang Yu. Namun hingga saat ini, dia belum mengetahui siapa Fang Yu. Bagaimana kekuatan melawan langit seperti itu tidak diketahui sebelumnya. Ayo pergi ke klan besar berikutnya. Fang Yu mengeluarkan peta yang diberikan Huayan dan berkata, marga besar berikutnya, tepat di sebelah timur marga Lingjiao, disebut marga Kuai Air. Kawasan inti keluarga Water Kuai adalah sebuah lokasi yang dinamakan Kuil Air Kuai. Nama klan besar ini lebih terdengar seperti nama sekte. Namun jika dilihat dari label di peta, wilayah keluarga bunga matahari air ini tidaklah kecil. Ayo pergi ke aula bunga matahari air, kata Fang Yu. Ya, Ling Zhen dan yang lainnya merespons bersama. Adapun Huayan, dia disembunyikan di sisinya. Wow, sekelompok orang meninggalkan istana Yuansheng yang dipenuhi api gelombang www.novelringan.com gelombang dan menuju ke kuil air Kuai. Setengah jam kemudian, markas besar Paviliun Wandao. Begitu Gao Yuan melihat Kaisar Dayang, dia menerima kabar bahwa istana Yuansheng telah diserang. Apa? Wajah Gao Yuan berubah drastis. Dia membuka matanya dan bertanya kepada bawahannya di depannya,
dan bertanya dengan keras, bagaimana situasinya. Istana Yuansheng hampir musnah seluruhnya. Bawahannya menjadi pucat dan menjawab. Mendengar kalimat ini, wajah Gao Yuan kaget. Dia tidak pernah menyangka Fang Yu akan bergerak begitu cepat. Pada sore hari, dia muncul di dunia kuno umat manusia, dan pada malam hari, dia akan membunuh istana Yuansheng klan Lingjiao. Apakah orang ini punya tiruan? Ini tidak mungkin. Menurut berita dari Ailiner, Fang Yu dan rombongannya pergi ke timur setelah meninggalkan istana Yuansheng, anak buahnya berbicara lagi. Di sebelah timur klan Lingjiao adalah klan Kuai Air. Fang Yu ingin menyerang keluarga bunga matahari air lagi. Ekspresi Gao Yuan berubah, dan dia melihat bawahan ini dan berkata, kamu segera menghubungi Kaisar Wu Qing di kuil air Kuai. Katakan padanya bahwa Fang Yu akan memimpin orang-orang untuk menyerang dan membiarkan mereka bersiap. Ya, pria itu segera menoleh dan pergi. Tidak, bersiap saja tidak cukup. Kekuatan tempur utama klan besar ini terkonsentrasi di Legiun, dan Legiun belum kembali ke klan besar, lalu kekuatan pertahanan klan besar sangat lemah. Otak Gao Yuan bekerja cepat, Fang Yu memimpin serangan terhadap klan besar, dan kita perlu memberitahu klan besar tentang masalah ini. Selain itu, pavilion juga membutuhkan dukungan. Kalau tidak, 24 keluarga akan menderita kerugian besar malam ini. Wajah Gao Yuan pucat, jantungnya berdebar kencang. Situasi saat ini bukan hanya di luar ekspektasinya, tapi juga di luar rencana Tuhan. Tahukah Anda, ide awal Tuhan adalah, retret ini hanya akan membuat 24 ras besar lebih berhati-hati terhadap ras manusia. Pada saat yang sama, karena rasa malu, mereka akan memiliki tekad yang lebih besar untuk melancarkan serangan komprehensif berikutnya. Dan premis dari ide ini adalah, umat manusia tidak akan bergerak dan terus menunggu serangan berikutnya dari 24 ras besar. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Fang Yu akan memilih untuk mengambil inisiatif menyerang, dan begitu cepat. Tidak ada waktu bagi 24 klan besar untuk merespons sama sekali. Tahukah kamu, karena kekalahan hari ini, semua klan besar masih dalam kekacauan. Yang pertama adalah masyarakat dari kelompok etnis utama merasa kagum dan menuntut penjelasan. Kedua, otoritas tertinggi dari klan besar juga menunggu Komandan Legiun memberikan penjelasan atas kemunduran tersebut. Yang paling penting adalah semua Legiun pada dasarnya masih dalam perjalanan pulang, dan kecepatan perjalanannya tidak cepat. Fang Yu kini memimpin penyerbuan, yang bisa dikatakan sebagai tempat mematikan 24 klan besar. Selama penyerbuan berhasil, klan besar akan hancur dan tidak lagi memiliki efektivitas tempur. Hal ini akan membuat rencana besar Wan Daoge bangkrut terlebih dahulu. Sialan, sialan, Gao Yuan sangat cemas, berjalan mondar-mandir di aula terus-menerus. Apa yang dia takuti sekarang adalah meskipun dia menyampaikan kabar tersebut kepada Istana Kuai Air tidak dapat menghentikan serangan Fang Yu. Hal ini sangat mungkin terjadi. Kamu harus memberitahu Tuhan tentang ini, dan biarkan dia mengirimkannya untuk membantu. Jantung Gao Yuan berdebar kencang dan memikirkan solusinya. Dia keluar dengan tergesa-gesa. Namun, sebelum meninggalkan aula, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Itu adalah Tuhan. Ekspresi Gao Yuan berubah, dan dia segera berkata, "Ya Tuhan, aku akan menemukanmu. Aku tahu apa yang terjadi." Tuhan berkata dengan enteng, "Kalau begitu kami akan segera mengirimkan pembangkit tenaga listrik Tiange untuk membantu," kata Gao Yuan. Tapi Tuhan menggelengkan kepalanya. Wajah Gao Yuan berubah lagi, menatap Tuhan, wajahnya bingung. Jika dia tidak menyelamatkannya pada saat seperti itu, Fang Yu pasti akan hancur ketika dia tiba di Istana Bunga Matahari Air. Reaksi berantai setelahnya bahkan lebih tak terbayangkan. Penyelamatan tidak ada artinya, Tiange yang kuat, mungkin tidak dapat mempengaruhi situasi. Tuhan memandang Gao Yuan dan berkata dengan tenang, kekuatan tempur Fang Yu saat ini mendekati kekuatan Tuan Penguasa saat itu, tindakan normal. Tidak dapat membatasi dia. Tuan, mendengar penilaian Tuhan, wajah Gao Yuan benar-benar hancur, dan hatinya tenggelam ke dasar. Overlord Lord tidak hanya mewakili sebuah nama, juga tidak mewakili Lin Batian. Makna yang dia wakili, adalah untuk menguasai satu generasi, melampaui seluruh langit dan bintang-bintang. Sederhananya, membandingkan gelar Tuan yang berdaulat, Fang Yu hampir tak terkalahkan. Tak terkalahkan di dunia, ini adalah evaluasi yang sangat tinggi. Setelah Anda mencapai level ini,
Anda hanya dapat menggunakan cara yang tidak biasa untuk menghadapi orang ini. Pasti ada campur tangan eksternal. Tapi lebih dari 1000 tahun yang lalu, kekuatan itu ditembakkan, bukan berarti kali ini, ia akan menembak lagi. Ya Tuhan, apakah Fang Yu benar-benar sampai pada titik itu? Kurasa tidak akan, semua klan besar telah menyembunyikan orang-orang terkuat yang belum keluar, termasuk. Ekspresi Gao Yuan berubah dan berkata dengan cemas. Ini adalah pandangan Holy Lord. Tuhan memandang Gao Yuan dan berkata, jika kamu memiliki keraguan, kamu dapat memintanya untuk berdebat. Ya Tuhan, hati Gao Yuan bergetar dan dia tidak pernah berani berbicara lagi. Tidak peduli apa, kamu hanya memperlakukan Fang Yu sebagai orang yang tak terkalahkan untuk saat ini. Jadi, jika kamu ingin menghadapinya, tentu saja kamu tidak dapat menargetkannya, tetapi gunakan faktor lain. Tuhan berkata, Fang Yu sangat kuat, tapi hanya dia yang kuat. Semuanya, situasi ras manusia tidak berbeda dari sebelumnya, lemah dan roboh saat disentuh. Jadi, mata Gao Yuan bergerak, dan dia mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Bukankah kamu baru saja bertemu dengan mereka yang disebut-sebut sebagai veteran dunia di wilayah selatan hari ini? Hubungi mereka, dan saya akan berbicara dengan mereka secara pribadi. Ada ekspresi kejam di wajah anggun Tuhan. Fang Yu mengambil tim penyerang dan tidak butuh waktu lama untuk tiba di Istana Bunga Matahari Air. Ini adalah istana dengan area yang sangat luas. Di depan gerbang istana terdapat patung kristal berbentuk seperti bunga matahari, dan bagian dalam bunga matahari tersebut berisi cairan berwarna biru. Ini adalah bunga matahari air. Tentu saja, Fang Yu tidak mendalami maknanya. Lagi pula, tujuannya datang ke sini adalah menghancurkan seluruh istana bunga matahari air. Hanya saja pura air kuai sepertinya sudah dipersiapkan dengan baik. Ketika Fang Yu dan rombongannya tiba, lebih dari 8.000 penjaga telah berkumpul di depan gerbang kuil air kuai. Orang-orang ini mengenakan baju besi dan telah melepaskan kekuatan kultivasi, dengan nafas yang menakjubkan. Di depan orang-orang ini, ada sesosok tubuh bersila, bermeditasi di udara, dengan cahaya biru muda samar memancar dari tubuhnya. Orang ini memiliki rambut panjang dan berpenampilan tampan. Dia tampak seperti kecantikan yang tiada taraf, tetapi ada kejantanan di antara kedua alisnya. Dia bermeditasi di udara, dan ada tanda bunga di bawahnya yang berputar perlahan. Sekilas saya bisa melihat bunga ini, bentuknya sama dengan patung di depan aula bunga matahari air. Itu adalah bunga matahari air. Kuil air kuai memiliki sejarah puluhan ribu tahun, dan tidak ada yang berani membobol kuil tersebut. Pada saat ini, orang berambut panjang ini, membuka mulutnya gelombang www.novelringan.com. Gelombang yang aneh adalah ketika Fang Yu mengira ini laki-laki. Suaranya berbicara, tetapi sangat feminin, seperti seorang pria yang mempesona, wanita. Orang ini, apakah itu laki-laki atau perempuan? Fang Yu sedikit mengernyit. Kamu adalah Fang Yu, kan? Pria itu mengangkat kepalanya lagi dan menatap Fang Yu, dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Senyuman ini bisa dikatakan sebuah negara dan kota, dan keindahannya tiada taraf. Ya, jawab Fang Yu. Saya adalah Kaisar Istana Air Kuai, dan nama saya Wu Qing. Orang ini berbicara dengan ringan dan memperkenalkan dirinya. Oke, Fang Yu mengangguk dan berkata, karena kalian semua sudah siap, maka kalian harus tahu tujuan kedatanganku ke sini hari ini. Tentu saja saya mengerti. Saya baru saja mendengar tentang apa yang terjadi di Istana Yuansheng. Wu Qing mengangguk ringan dan berkata, karena kamu tahu apa yang terjadi di sebelah, kamu berani tinggal di sini. Kamu tidak berpikir kamu lebih kuat dari Kaisar Qi Yuan dan Dao Yu itu, bukan? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan bertanya. Setiap saat, saya menganggap diri saya sebagai yang terkuat di wilayah barat. Wu Qing berkata tanpa menyembunyikan, lagi pula, kamu telah menyerang Istana Air Kuai. Haruskah aku melarikan diri sebelum berperang? Itu konyol. Jika kamu bisa memahami nilai kehidupan, kamu harus melarikan diri. Fang Yu tersenyum. Aku dengar, kamu adalah kepala Yu Huamen saat ini. Wu Qing juga tersenyum dan berkata, Yu Huamen, benar-benar nama nostalgia, betapa cemerlang dulu. Sayang sekali akhir ceritanya tidak bagus, tairan kekayaan besar yang ditinggalkan oleh Tuhan telah dijarah dan dibagi-bagi oleh kami. Apa yang terjadi saat itu, kamu punya bagian. Cahaya berbahaya muncul di mata Fang Yu. Hehe, Wu Qing terkekeh dan berkata, tentu saja ada bagiannya,
tapi gerbang bululah yang mendominasi untuk sementara waktu. Kekayaan yang ditinggalkan oleh Tuan begitu menarik, bagaimana mungkin kita tidak berbagi sepotong kue? Namun, murid dari Sekte Yuhua benar-benar setia. Berapa banyak orang yang lebih memilih mati daripada menyerah, tapi sayang sekali mereka bodoh. Semakin mereka menolak untuk mengaku kalah, semakin buruk mereka akan mati. Fang Yu memandang Wu Qing, terdiam beberapa detik, dan akhirnya tersenyum dan berkata, "Terima kasih." "Mengapa kamu ingin berterima kasih?" Wu Qing bertanya. "Jika kamu tidak memberitahuku, aku mungkin tidak tahu bahwa kamu adalah bagian darinya saat itu." Fang Yu berkata sambil tersenyum dingin, "Tetapi sekarang kamu mengambil inisiatif untuk mengakuinya, yang memberiku motivasi ekstra, dan membuatku kuil air kuai hancur. Tidak, terima kasih, karena hari ini, aku juga punya motivasi ekstra untuk membunuhmu." Wu Qing mencibir, "Selama kamu membunuhmu, reputasi keluarga bunga matahari air kami akan bergema melalui Datian Chensing." Setelah membicarakan rencana ini, Wu Qing melambaikan tangan kanannya. "Kakak, lebih dari 8.000 penjaga di bawah segera mengeluarkan aura mengerikan. Targetnya ditujukan pada Fang Yu dan orang-orang di belakangnya." Ekspresi Ling Zhen dan lainnya berubah drastis. "Kamu tidak perlu melakukannya kali ini, aku akan menangani mereka, semuanya, kembali." Fang Yu menoleh dan menatap Ling Zhen dan berkata, "Ya." Ling Zhen secara alami mempercayai Fang Yu dan segera mundur bersama banyak bawahannya. Bum bum bum. Saat ini, aura lebih dari 8.000 penjaga di Istana Air Kuai telah meledak. Mereka tidak ingin membiarkan siapapun pergi. Pengeboman umum terhadap lebih dari 8.000 tentara elit adalah kekuatan sihir yang sangat menakutkan. Fang Yu berdiri di tempatnya, dengan jari kanan terulur, dan menggambar lingkaran di udara. Saat ini, kekuatan hukum sedang melonjak. Hukum yang dipahami Fang Yu di bawah pohon hukum berguna. Hukum kekuatan, hukum kontraksi, hukum jiwa. Mata Fang Yu berkedip, dan lingkaran yang dibentuk oleh jari kanan di depannya tiba-tiba membesar ratusan kali lipat. Saat aperture diperbesar, permukaannya menjadi kaca. Boom! Sejumlah besar energi sihir meledak di panel kaca besar ini, dan suara gemuruh pun terjadi. Panel kacanya bergetar hebat, dan rasanya agak tak tertahankan. Tapi saat ini, Fang Yu menggerakkan jari kanannya ke depan dan menyentuhnya dengan ringan. Cahaya memudar dari ujung jari. Brengsek! Dalam sekejap, seluruh kacanya pecah. Dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pusaran berdarah, sepenuhnya menyerap energi spiritual di depannya. Ketika dia tiba di depan Fang Yu, tidak ada yang tersisa. Adegan ini membuat lebih dari 8.000 penjaga di depan tercengang, dan pada saat yang sama Ling Zhen dan yang lainnya yang mundur ke belakang, sangat terkejut. Pencapaian hukum seperti itu, bisa dikatakan menakutkan. Saat ini, jari kanan Fang Yu terpikat lagi. Pecahan kaca di udara mengembun menjadi bilah. Pedang yang bersinar dengan cahaya yang kuat. Fang Yu memegang bilah pedang dan melemparkannya ke banyak penjaga di depan. Wow, bilahnya menembus langit malam, mengeluarkan hembusan nafas yang mengerikan. Di ketinggian, mata Wu Qing basah kuyup dan kedua telapak tangannya keluar. Bas, tanda bunga matahari air mengembun di depan tangannya dan terbang menuju bilah pedang di udara. Boom, di ketinggian, ledakan dahsyat terjadi. Gelombang energi sihir membuat seluruh dunia berguncang. Tetapi pada saat ini, Fang Yu telah muncul di atas kepala banyak prajurit. Matanya dingin, dan dia melihat ke bawah ke sejumlah besar penjaga aula bunga matahari air di bawah. Lalu, angkat telapak tangan. Boom! Pada saat ini, tidak ada cara untuk menembak langsung dari telapak tangan kanan Fang Yu. Namun seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sempit. Kekuatan teror ditekan pada setiap prajurit. Kakak, tulang tubuh setiap prajurit dengan cepat hancur, dan seluruh orang itu seperti dihancurkan oleh gunung, menanggung tekanan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa tentara dengan tubuh yang lebih lemah berteriak dan berubah menjadi genangan daging dan darah di tanah. Dan tanah di seluruh area tersebut tenggelam dengan cepat. Bum bum bum, ruang bergetar, mencapai ambang kehancuran. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan hukum di tangan kanannya terus bekerja. Ini adalah penerapan gabungan dari hukum ruang dan hukum kekuasaan. Kekuatan, sangat menakutkan, dan Wu Qing di udara juga berada di bawah tekanan yang mengerikan ini. Dia mengangkat kepalanya, mengertakkan gigi, dan menamparkan Fang Yu di langit.
Siram pohon palem bunga matahari. Di posisi telapak tangannya, tanda bunga matahari air bersinar. Pada saat ini, tanda bunga matahari air yang sama muncul di atas kepala Fang Yu, meluas dengan cepat. Ledakan, aura sedingin es dan sangat aneh jatuh dari atas kepala Fang Yu. Kekuatan ini sangat menembus, dan sepertinya berhasil menembus Fang Yu. Namun, Fang Yu mengangkat kepalanya, pupil matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan, tanda bunga matahari air di atas kepala langsung meledak. Pada saat yang sama, Fang Yu menekan telapak tangan kanannya ke bawah. Ledakan, tekanan kedua ini sangat menghancurkan. Tubuh lebih dari 8.000 penjaga dihancurkan oleh kekuatan ini dan berubah menjadi genangan daging dan darah. Engah, dan Wu Qing di udara juga memuntahkan darah, dan cahaya kuat muncul di mana-mana di tubuhnya, mencoba memblokir paksaan ini. Ledakan, detik berikutnya, Fang Yu tiba-tiba melepaskan telapak tangan kanannya, dan tubuhnya langsung menukik ke bawah. Ekspresi Wu Qing berubah drastis, dan berdiri, menghadap Fang Yu dengan kedua telapak tangannya. Tanda bunga matahari air mengembun di depan telapak tangannya, dan nafas di tubuhnya keluar. Namun, bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari Fang Yu? Sebelum kamu mati, aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Fang Yu muncul di punggung Wu Qing, suaranya terdengar di telinganya. Jantung Wu Qing berdebar kencang, hampir sesak napas. Dia ingin berbalik, namun di detik berikutnya, Fang Yu mengulurkan kedua telapak tangannya dan menepuk kepalanya dari belakang. Brengsek, percikan darah gelombang www.novelringan.com. Gelombang kepala Wu Qing hilang. Di udara, hanya tersisa tubuh yang masih berputar. Tapi nafas, memudar dengan kecepatan yang sangat cepat. Maaf, aku tidak memberimu kesempatan untuk menjawab. Fang Yu berkata dengan mata dingin, sepertinya jenis kelaminmu akan menjadi rahasia abadi. Namun, kamu memintanya. Mayat Wu Qing yang tanpa kepala berdiri di udara, terus-menerus menumpahkan darah. Fang Yu mengulurkan tangan dan melepaskan Li Huo dalam jumlah besar. Bising, tubuh Wu Qing dengan cepat terbakar menjadi abu. Saat ini, semua penjaga kuil air Kuai telah terbunuh. Bau darah tercium di udara. Ling Zhen dan orang lain yang mundur jauh sangat terkejut. Dari awal hingga akhir pertempuran, hanya beberapa menit. Namun dalam beberapa menit, aula bunga matahari air hancur total. Termasuk Wu Qing, mereka semua hancur. Dibandingkan dengan istana Yuansheng, ini lebih brutal. Fang Yu menoleh untuk melihat Ling Zhen, dan berkata, pergi ke lokasi berikutnya. Petik 2. Ya, Ling Zhen menjawab setelah pulih. Fang Yu hendak berangkat terbang menuju posisi Ling Zhen. Tapi dia tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berbalik dan mengangkat telapak tangan ke aula bunga matahari air yang besar. Ledakan, 2 detik kemudian, terdengar suara memekakkan telinga lagi. Kuil Sui Kui, bangunan ikonik keluarga Sui Kui, runtuh dengan cepat, mengubur lebih dari 8.000 mayat, termasuk Wu Qing. Lokasi selanjutnya adalah klan besar ganda. Fang Yu berkata sambil melihat peta. Sepertinya pihak lain sudah waspada. Ling Zhen berkata dengan sungguh-sungguh, Paviliun Wandao pasti telah menyampaikan berita itu kepada mereka. Akibatnya, tindakan kita akan lebih diblokir. Kuil Sui Kui ini juga mengetahui sebelumnya bahwa kita akan datang, dan mereka telah melakukan persiapan yang cukup, tapi mereka jatuh lebih cepat dari istana Yuansheng. Fang Yu berkata dengan ringan, jadi, kita tidak akan dihalangi. Namun, pihak lain harus mengambil tindakan lain. Ling Zhen mengerutkan kening, apakah itu Paviliun Wandao atau klan besar lainnya, tidak mungkin untuk duduk diam dan menunggu kematian. Itu benar. Jadi kita harus cepat membunuh sebanyak mungkin sebelum mereka bereaksi, kata Fang Yu. Di antara kata-kata tersebut, sekelompok orang sedang melewati alam kosong yang dibentuk oleh rune magis, menuju suku besar ganda di utara dengan kecepatan tercepat. Saat ini, di wilayah selatan, wilayah suku Honghe, Shenyuanzong. Di depan aula utama, Tianzun Huzhou yang tak terkalahkan tampak murung, dan menatap ke 5.000 murid Shenyuanzong yang berkumpul di depannya dengan mata tajam. Ini adalah murid batin, dan kekuatan mereka berada di tingkat menengah dan atas dalam hal alam budidaya alam selatan. Pada saat yang sama, mereka benar-benar setia kepada mereka yang tidak memiliki izin dan tidak mempunyai dua pikiran. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang mati yang dilatih tanpa izin. Apa yang akan kamu lakukan?
aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas, tindakan ini sangat penting bagi sekte Shenyuan kita. Wu Zhao mengangkat kepalanya sedikit, nadanya menjadi tinggi, dan berkata, Nanyu saat ini, kita telah diselimuti oleh kekuatan iblis. Kita harus membantu Paviliun Wandao, membantu klan besar lainnya, dan mengeluarkan kekacauan. Singkirkan seluruh kekuatan iblis, dan mari kita kembali ke kehidupan masa lalu kita. Setelah operasi ini berhasil, masa depan Shenyuan Zong kita akan cerah. Kita bahkan bisa mencapai puncak wilayah selatan. Saat itu, kalian semua akan menjadi pahlawan dan mendapatkan hadiah paling besar. Setelah mengatakan ini, Wu Zhao menatap sekelompok murid di depannya lagi, menyipitkan mata sedikit, tatapan tajam muncul di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, sekarang, ayo keluar. Ya, di dalam sekte Shenyuan, ada respons yang memekakkan telinga. Desir-desir, segera, 5.000 murid dalam Shenyuan Zong dengan cepat meninggalkan Shenyuan Zong dan menuju ke selatan. Murid-murid ini hanya memiliki niat membunuh yang tegas di mata mereka, selain itu, tidak ada pikiran lain yang mengganggu. Pada saat yang sama, aula utara hutan ungu. Su Meng berdiri kosong di depan kuil, memandangi banyak tentara yang berkumpul di depannya. Ini adalah bawahannya yang paling terpercaya. Hanya ada sekitar 2.000 orang, tapi semuanya tidak lemah. Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Seorang tentara wanita bercadar melangkah maju, nadanya penuh kebingungan dan pertanyaan. Prajurit wanita ini adalah seorang komandan di bawahnya, dan dia mendapatkan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mata Su Meng berkedip, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Namun, segera menghilang, matanya menjadi dingin. Aku tidak bercanda, malam ini, kita harus bergerak, kata Su Meng Han. Tapi ras manusia jelas baru saja memenangkan pertempuran. Nada suara komandan menjadi lebih bersemangat. Diam, Su Meng memandang pemimpin itu, wajahnya dingin, dan berseru, berhenti bicara. Yang mulia, jika Anda bersikeras melakukan ini, saya maafkan saya karena tidak setuju, apalagi memimpin bawahan Anda untuk melakukan hal yang merusak seperti itu kepada Anda, kata komandan itu dengan tegas. Berhenti bicara, Su Meng mengertakkan gigi dan menatap prajurit wanita itu. Ledakan, saat ini, seberkas cahaya menyambar dari kejauhan. Engah, dalam sekejap, pancaran cahaya ini menembus kepala pemimpin yang berdiri di depan Su Meng. Komandan mengguncang seluruh tubuhnya, lubang darah muncul di dahinya, ekspresinya ngeri, matanya melebar, dan dia menatap lurus ke arah Su Meng. Melihat pemandangan ini, mata Su Meng memerah, tinjunya mengepal, tubuhnya gemetar. Wajah banyak tentara di belakang berubah. Jika Anda menghadapi ketidaktaatan, segera atasi. Waktu, tidak menunggu siapapun. Suara laki-laki yang sangat dingin terdengar di telinga Su Meng. Ledakan, pada saat ini, mayat pemimpinnya jatuh, dan darah dengan cepat mengalir ke tanah. Su Meng menyaksikan adegan ini, napasnya menjadi cepat, pupil matanya gemetar. Jika kamu membuang waktu lagi, aku akan membunuh kalian semua di sini. Suara yang sangat dingin terdengar lagi. Su Meng menarik napas dalam-dalam, melihat ke depan, dan memerintahkan dengan nada sedikit gemetar, segera, ayo pergi. Ya, setelah melihat akhir dari sang komandan, banyak prajurit yang hadir tidak berani melanggar perintah dan merespon bersama. Setelah itu, 2.000 tentara dari aula utara hutan ungu juga bergegas keluar dan menuju ke selatan. Su Meng berdiri di sana, memandangi mayat dingin yang tergeletak di depannya, dan mengambil 2 langkah ke depan. Kaisar, haruskah Anda mengikuti tim untuk melihatnya juga? Mereka mungkin memerlukan perintah Anda, suara laki-laki itu berkata dengan muram lagi. Hanya ada kesedihan di mata Su Meng, jadi dia harus melewati mayat itu, tidak lagi melihatnya, dan terbang keluar aula. Pada saat yang sama, banyak kekuatan di dunia besar di wilayah selatan melakukan hal yang sama. Itu adalah mobilisasi sebelum perang. Berbagai kekuatan mengumpulkan kekuatan mereka, meninggalkan alamat aslinya, bergegas keluar, memulai pembantaian gila-gilaan. Sasaran pembantaian mereka bukanlah orang lain, tapi siapapun di dunia ini. Apakah itu seorang biksu atau manusia? Ini adalah pembantaian dari dalam. Gelombang www.novelringan.com gelombang tolong. Tolong, kenapa bunuh aku? Aku tidak tahu apa-apa. Jangan bunuh aku, biarkan aku pergi. Untuk sesaat, seluruh wilayah selatan meratap.
Sejumlah besar orang tak bersalah dipenggal di jalanan karena alasan tertentu, dan beberapa di rumah, terlebih lagi, mereka dibunuh. Karena pembantaian ini terjadi begitu tiba-tiba, tidak ada yang siap. Korban di mana-mana, sangat berat. Pada siang hari, orang-orang yang merayakan mundurnya 24 klan besar tidak pernah bermimpi. Setelah malam tiba, ketakutan akan kematian akan datang lagi. Bau darah memenuhi langit malam. Di mana-mana, seluruh wilayah selatan terjerumus ke dalam kekacauan yang ekstrim. Markas Wandaoge. Gao Yuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melihat gambar yang disajikan di berbagai tirai tipis di depannya, dengan senyum cemberut di wajahnya. Itu benar-benar Tuhan, ternyata diam-diam telah menyusup ke begitu banyak kekuatan di wilayah selatan. Terlebih lagi, itu belum pernah terungkap sebelumnya, bahkan di aliansi wilayah selatan. Itu tidak pernah terungkap, dan itu disembunyikan juga dalam. Gao Yuan mengintip ke arah dewa di sampingnya, matanya penuh kekaguman. Dia awalnya mengira bahwa catur gelap yang terjadi di wilayah selatan sebelumnya, pada kenyataannya, hanya sebagian dari eliner yang tersisa, dan kendali atas para veteran dunia itu. Tapi sampai sekarang, melihat kekacauan di sekitar wilayah selatan, dia tidak melakukannya, tahu berapa banyak kekuatan di wilayah selatan yang dikendalikan oleh Pavilion. Ada lebih dari 200 pasukan teratas yang disusupi oleh Tiange di setiap wilayah di wilayah selatan, dan mereka sepenuhnya berada di bawah perintah Tiange. Sekarang, bidak catur yang mengintai ini telah berperan. Tiba-tiba mereka membantai dengan kejam di berbagai daerah, membunuh umat manusia secara mengejutkan. Teran telah benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Ini adalah situasi yang lebih sulit dicegah dibandingkan invasi eksternal. Fang Yu, aku ingin melihat, bagaimana tanggapanmu? Gao Yuan berkata sambil mencibir. Dewa di samping menyipitkan matanya untuk melihat gambar di tirai tipis dan terdiam. Pasukan yang menyusup ke wilayah selatan pada awalnya hanya untuk berjaga-jaga. Tanpa diduga, ini berguna begitu cepat. Namun, peran catur gelap justru pada kata gelap. Setelah semua gerakan gelap ini terungkap, maka akan ada kerugiannya. Artinya, tidak akan ada bidak catur yang tersedia di wilayah selatan. Oleh karena itu, kali ini kita harus mendapatkan manfaat yang cukup. Jika tidak, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tuhan menatap gambar di depan dengan cermat, lalu berkata, segera hubungi para pemimpin klan besar dan biarkan mereka memerintahkan pasukannya masing-masing untuk menyerang umat manusia lagi. Katakan pada mereka bahwa ini adalah waktu terbaik. Jika mereka melewatkan kali ini, mereka akan menyesalinya, dan tidak akan ada kesempatan untuk menangkap umat manusia dalam satu gerakan. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Gao Yuan berubah drastis, dan dia menjawab, bawahan segera pergi dan hubungi mereka. Setelah berbicara, Gao Yuan berbalik dan pergi. Tuhan berdiri di tempat, meletakkan dagunya di tangan, dan menyipitkan mata. Bagaimana lagi aku bisa menghentikan permainan ini? Inilah cara berpikir yang paling baik dilakukan oleh Tuhan. Dia suka berpikir untuk memecahkan permainan dari sudut pandang lawan. Batas Dayang Men, Istana Kaisar Dayang. Kaisar Dayang duduk di aula, matanya berkedip-kedip, terkadang dingin, terkadang menakutkan, namun pada akhirnya berubah menjadi tekad. Dia tahu apa yang terjadi di seluruh wilayah selatan saat ini. Di Zun, kenapa kamu memanggil kami ke sini? Saat ini, ada 24 orang berdiri di aula. 24 orang ini adalah bawahan Kaisar Dayang yang paling dipercaya. Aku memanggil kalian semua untuk melakukan sesuatu. Kaisar Dayang menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa masalahnya? 24 orang bertanya. Bantu aku, bunuh satu orang. Kaisar Dayang berkata dengan dingin. Membunuh? Siapa targetnya? Semua orang yang hadir bertanya dengan ekspresi menakjubkan. Di sini, Bang. Kaisar Dayang tiba-tiba berdiri, dan menghempaskan telapak tangan kanannya ke samping. Posisi itu sepertinya kosong, tetapi ketika telapak tangan Kaisar Dayang meledak, sesosok tubuh muncul darinya, memanggil. Sosok ini muncul di tengah aula. Dia adalah seorang lelaki tua berjubah hijau. Kamu, benar-benar tidak jujur. Orang tua itu memicingkan mata ke arah Kaisar Dayang, matanya dingin. Kaisar Dayang tampak kedinginan, dan berkata, saya Kaisar Dayang. Bagaimana saya bisa dikendalikan oleh generasi muda seperti Anda? Hehe, spekulasi Tuhan memang benar.
Kamu meninggalkan Fang Yu untuk memasuki paviliun untuk mengumpulkan informasi, kan? Orang tua itu mencibir dan bertanya. Mata Kaisar Dayang sedikit berkedip, dan dia tidak berbicara. Tapi sekarang, kamu memang menanyakan beberapa informasi, tapi, apa yang bisa kamu lakukan? Orang tua itu merentangkan tangannya dan tertawa bercanda, semua wilayah di wilayah selatan sedang mengalami pembantaian. Apa yang bisa dilakukan Fang Yu? Aku tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, aku hanya tahu. Aku bisa membunuhmu, kata Kaisar Dayang Zunhan. Boom! Pada saat ini, aura tubuh Kaisar Dayang melonjak. Dan 24 bawahan di aula semuanya pulih, dan kultivasi mereka pecah bersama. Lelaki tua itu berdiri dengan tangannya, menatap orang-orang di aula, dengan cibiran di wajahnya. Kamu belum melangkah ke negeri dongeng, kenapa kamu datang untuk bertarung dengan orang tua itu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, berpikir bahwa lebih banyak orang berguna. Itu tidak lebih dari menambahkan lebih banyak mayat. Saya tidak masuk ke alam Dengxian. Anjing mana yang Anda lihat? Seru Kaisar Dayang, dan aura dasar budidaya di tubuhnya kembali meroket. Ledakan. Pada saat ini, aura dasar budidayanya telah meningkat ke puncak. Dan nafas ini, telah melampaui puncak surga ketujuh dari alam pelarian, mencapai alam baru. Pergi ke negeri ajaib, Kaisar Dayang melangkah ke alam Dengxian. Hal ini tidak hanya mengubah wajah lelaki tua di langit, tetapi juga mengejutkan 24 pria yang hadir. Mereka tahu bahwa Kaisar Dayang telah lama terperangkap di alam pelarian. Tapi saya tidak pernah tahu bahwa selama masa kacau ini, Kaisar Sun telah melewati langkah tersulit dan mencapai alam Dengxian. Pantas saja kamu memilih untuk berdiri di sisi Fang Yu. Sepertinya, dia membantumu masuk ke negeri dongeng, kan? Lelaki tua itu menyipitkan matanya dan bertanya, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu ketahui. Kata Kaisar Dayang Zunhan. Ledakan. Detik berikutnya, Kaisar Dayang mengangkat telapak tangannya ke arah lelaki tua itu. Klan bipolar, di kota bipolar, penuh dengan api dan asap. Beberapa lubang besar muncul di tanah, darah masih ada di udara, dan terdapat fluktuasi energi hukum sisa. Satu solusi lagi, sudah waktunya untuk kembali. Fang Yu berbalik dan berkata kepada Ling Zhen yang tertegun dengan mata dingin. Ling Zhen belum pulih dari pertempuran tadi. Fang Yu membunuh pemimpin tertinggi suku bipolar hanya dalam 1 menit, dan kemudian menyapu seluruh pasukan dengan bersih, menghancurkan seluruh kota bipolar. Dibandingkan dengan olah bunga matahari air, kecepatannya lebih cepat dan serangannya lebih parah. Sudah waktunya untuk kembali. Saat ini, Huayan, yang selama ini menyembunyikan sosoknya, muncul di sampingnya dengan ekspresi serius. Apa yang sedang terjadi? Ling Zhen kembali sadar gelombang www.novelringan.com gelombang dan bertanya. Kekacauan besar di wilayah selatan. Fang Yuyan berkata dengan singkat, ini seharusnya menjadi bagian belakang paviliun Wandao. Mereka telah berada di wilayah selatan selama bertahun-tahun, tingkat penetrasinya masih sangat tinggi. Kekacauan besar di wilayah selatan. Ling Zhen tampak jelek. Dari kata-kata Fang Yu, dia bisa menebak apa yang terjadi di wilayah selatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ling Zhen bertanya pada Fang Yu. Situasi ini terus berlanjut, dia akan mampu memusnahkan area inti dari klan 24 malam ini. Masalahnya adalah jika dia benar-benar mengabaikan apa yang terjadi di wilayah selatan. Wilayah selatan juga akan sangat menderita kekalahan malam ini. Lupakan saja, setelah melewati tanda Bei-Bei, kamu dapat kembali ke sini kapan saja, lalu melanjutkan. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, ayo kembali dulu. Bei, membawa Ling Zhen dan rombongannya langsung kembali ke zona pertahanan pegunungan yang jauh. Sebelum Ling Zhen dan kelompoknya pulih dari keterkejutan akibat teleportasi, Fang Yu telah melihat Ye Ge dan Xi Yuan. Ye Ge dan Xi Yuan baru saja menerima berita tentang apa yang terjadi di wilayah selatan, dan wajah mereka sangat jelek. Izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi spesifiknya. Fang Yu melirik semua orang yang hadir dan berkata, sederhananya, karena pembangunan bertahun-tahun di wilayah selatan, Paviliun Wandao telah menyusup ke berbagai wilayah di wilayah selatan. Di setiap wilayah, lebih dari 200 kekuatan teratas dikendalikan. Adapun kekuatan spesifik dari kekuatan tertinggi, mungkin kekuatan sekte di atas tingkat ketiga atau keempat yang dipilih oleh Paviliun Wandao mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Ye Ge dan Xi Yuan sangat serius.
Ada lebih dari 200 kekuatan di setiap wilayah yang dikendalikan oleh Paviliun Wandao. Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Wilayah selatan pasti sangat kacau. Dan, tidak ada solusi yang baik. Kamu belum bertanya kepadaku tentang informasi ini, dari mana kamu mendapatkannya? Saat ini, Huayan memandang Fang Yu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah aku sudah melepaskan Kaisar Sun? Fang Yu melirik ke arah Huayan dan berkata, saya awalnya berpikir bahwa setelah dia beralih ke pavilion, dia dapat terus memainkan peran yang menyamar dan memberi saya aliran informasi yang stabil. Tapi saya tidak memikirkannya, One Pavilion Dao punya triknya sekaligus. Kaisar Matahari, saat ini, semua orang yang hadir akan mengingat kejadian di sore hari. Setelah mundur dari pasukan aliansi 24 klan besar, Kaisar Dayang tiba-tiba pingsan, sepertinya sangat tidak normal. Ternyata, ini disengaja. Sepertinya kamu benar-benar telah mencabut kontrak darah padanya. Huayan Dai mengerutkan kening dan bertanya. Lega, Fang Yu mengangguk. Lalu kenapa dia masih mau? Mata Huayan semakin bingung. Karena saya banyak membantunya dan membiarkan hati nuraninya mengetahuinya. Fang Yu berkata, jangan bicarakan dia sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana menangani masalah ini. Kekacauan internal pasti akan menyebabkan kehancuran total. 500.000 biksu yang telah kita kumpulkan sekarang, orang-orang di sekitar mereka berada dalam bahaya. Si Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kami tidak memiliki kohesi sama sekali. Tapi, bagaimana cara mengatasinya? Ling Zhen berkata dengan ekspresi jelek, dengan begitu banyak alam dan begitu banyak kekuatan yang bekerja sama, kita bahkan tidak bisa membedakan siapa musuh dan siapa teman. Ye memandang Fang Yu. Namun saat ini, Fang Yu sebenarnya tidak bisa memikirkan cara yang baik. Tingkat penetrasi Tiange di wilayah selatan masih jauh di luar ekspektasi. Begitu banyak kekuatan yang dikendalikan oleh Tiange, tetapi tidak ada informasi akurat, sangat sulit untuk menghancurkan kekuatan ini. Fang Yu mengerutkan kening, menundukkan kepalanya sedikit, berpikir. Pada saat ini, Huayan di samping tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh bahunya. Apa yang salah? Fang Yu bertanya sambil menatap Huayan. Wajah cantik Huayan sungguh luar biasa seriusnya. Legiun, itu, berbalik lagi dan menuju perbatasan lagi, kata Huayan. Mendengar ini, Fang Yu menyipitkan matanya. Ekspresi orang lain yang hadir berubah. Kali ini Paviliun Wandao, menggunakan cara yang ekstrim. Hal ini memicu kerusuhan sipil di wilayah selatan, dan pada saat yang sama menambah tekanan eksternal. Umat manusia saat ini bisa dikatakan bermasalah secara internal dan eksternal. Paviliun Wandao tugas-tugas ini. Si Yuan mengepalkan tangannya, wajahnya penuh amarah. Dia tahu bahwa sekarang, seluruh wilayah selatan sedang bertempur. Sejumlah besar orang tak berdosa sedang sekarat, termasuk manusia. Namun sekarang, mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup. Klan besar telah kembali, dan perbatasan masih perlu dijaga. Tapi kekacauan internal membutuhkan banyak tenaga. Tidak ada solusi. Situasi saat ini tidak dapat diselesaikan. Seberapa jauh legiun itu dari pegunungan yang jauh sekarang? Fang Yu bertanya sambil menatap Huayan. Huayan mengeluarkan petanya lagi, yang masih memiliki tanda legiun utama. Di antara mereka, legiun terdekat, hanya berjarak sekitar 7.000 mil. Apalagi kecepatan geraknya sangat cepat. Paling lama dalam 1 jam, mereka akan bisa mencapai perbatasan lagi. Tentu saja, Fang Yu sudah cukup untuk menghadapi legiun ini. Namun pertanyaannya adalah, jika Fang Yu tetap tinggal di pegunungan yang jauh, siapa yang akan menyelesaikan kekacauan yang terjadi di wilayah selatan saat ini? Ye, Si Yuan dan yang lainnya memang bisa berperan, tapi mereka bukanlah Fang Yu, dan mereka tidak bisa datang dan pergi dengan bebas. Fang Yu berdiri di sana, berpikir sejenak. Semua orang akan kembali ke wilayah selatan bersama-sama untuk memadamkan perselisihan sipil. Fang Yu berkata dengan ringan, adapun perbatasan, ketika legiun tiba. Aku akan segera kembali untuk menangani mereka. Batas selatan, kota Tianlong. Apa? Bunuh mereka, lari. Seperti tempat lain, kota Tianlong berada dalam kekacauan. Segala macam ratapan dan teriakan datang dan pergi tanpa henti. Sejumlah besar manusia tak berdosa dibunuh secara brutal dan darah mengalir ke sungai. Bau darah, nafas keputusasaan, merasuki kota Tianlong. Bas,
Saat ini, tanda cincin muncul di udara. Wow, sesosok terbang keluar dari sana, melontarkan beberapa telapak tangan ke berbagai biksu di bawah yang membunuh orang tak bersalah. Bum bum bum, sebuah telapak tangan merenggut nyawa sekelompok biksu. Tembakan telapak tangan berturut-turut langsung menghancurkan kedua kekuatan tersebut. Namun, kota Tino sangat besar. Fang Yu terbang menuju kota lagi. Boom, boom, boom. Di tengah perjalanan, ratusan biksu terbunuh. Namun, apa yang dilihat Fang Yu, lebih banyak mayat di tanah. Kebanyakan manusia yang belum pernah berlatih meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan jika dia tidak mati, dia terluka parah dan meratap. Kota Tianlong yang sangat makmur di masa lalu kini telah menjadi api penyucian di bumi. Fang Yu terbang ke pusat kota dan membunuh semua biksu pemberontak yang tersisa. Kemudian, suara-suara di sekitarnya, yang ada hanya tangisan dan suara ratapan. Pemandangan seperti itu bahkan lebih tragis daripada saat invasi alien terjadi di bumi. Tapi pembunuhan alien terjadi karena alien telah ditanamkan gagasan bahwa mereka harus membunuh. Mereka sendiri adalah mesin pembunuh yang dianggap sebagai bencana alam. Tapi situasi saat ini adalah bencana buatan manusia. Kekuatan-kekuatan yang disusupi oleh Tiange ini adalah milik ras manusia, namun mereka bersedia dikendalikan untuk berbagai keuntungan, untuk membunuh orang-orang dari ras yang sama. Mata Fang Yu sangat dingin, dan dia menatap ke langit. Pada saat ini, pakaian peri yang ada di tubuhnya sepertinya terpengaruh oleh suatu jenis pengaruh. Bas, pakaian peri bersinar gelombang www.novelringan.com gelombang dan kembali ke tampilan pakaian putih. Di langit malam, Fang Yu, berpakaian putih, bersinar seperti dewa yang turun ke bumi. Dan posisi yang dia lihat tiba-tiba memunculkan seberkas cahaya. Bas, cahayanya bersinar terang, memantulkan seluruh langit malam dengan terang. Dan Fang Yu bukan satu-satunya yang bisa melihat penampakan sinar ini. Sinar cahaya ini dapat dilihat di seluruh wilayah selatan, atau di seluruh alam ras manusia. Bas, cahayanya semakin bersinar. Di tengah pancaran sinar, nafas kuno dan agung menyebar dengan cepat. Menuju tepi seluruh alam ras manusia. Pada saat ini, para pembudidaya di berbagai alam berhenti. Mata merah mereka menjadi lesu saat ini, dan kejernihannya dengan cepat pulih. Kemudian, mereka merasakan rasa takut dari hati dan dari lubuk darah mereka. Cahaya di kejauhan, seperti pemandangan di platform percobaan, menatap mereka masing-masing dengan cermat. Garis pandang ini sangat megah, menyebabkan mereka berlutut tanpa sadar, menundukkan kepala ke tanah, menggigil. Pada saat ini, seluruh pertarungan di wilayah selatan berhenti. Dan pancaran sinar itu masih terus berlanjut, dan nafas telah meluas hingga menutupi seluruh wilayah selatan. Ini adalah, pada saat ini, Fang Yu, yang masih berada di kota Tianlong, membuka matanya lebar-lebar dan melihat seberkas cahaya di langit. Melalui cahaya yang kuat, dia dengan jelas melihat sosok kabur di tengah sinar. Dan sosok ini, bagi Fang Yu, sangat familiar. Karena belum lama ini, dia baru bertemu dengan orang tersebut. Padahal, hanya sebuah wasiat. Datian Chensing, Raja Generasi Pertama. Sosok yang muncul di tengah sorotan saat ini adalah sosok Raja. Patung Raja Manusia. Mata Fang Yu sedikit berkedip, melihat sosok di sorotan di kejauhan. Lalu, dia menundukkan kepalanya lagi. Pada saat ini, jubah peri di tubuhnya sepertinya bereaksi, dan warna putih bersih aslinya menjadi lebih cemerlang. Hal ini terutama terlihat di langit malam. Dan pakaian peri juga secara samar melepaskan semburan daya tarik, arahnya adalah pusat berkas cahaya. Fang Yu berpikir sejenak, berbalik dan terbang menuju pusat sinar. Boom, boom, boom. Di dalam istana Kaisar Dayang, suara terus terdengar. Pertarungan antara dua pendaki di negeri dongeng menyebabkan seluruh istana Dayang runtuh. 24 kroni yang dikumpulkan oleh Kaisar Dayang jatuh ke tanah saat ini, tewas dan terluka. Adapun Kaisar Dayang sendiri juga terluka parah dan berlumuran darah. Meskipun ia telah melangkah ke alam Dengxian, waktunya masih terlalu singkat, dan tingkat kultivasinya tidak dapat bersaing dengan lelaki tua di depannya. Bagaimana? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku jika kamu masuk ke alam Dengxian? Orang tua itu muncul di langit di depan Kaisar Dayang, dengan sarkasme dan senyuman dingin di wajahnya. Kaisar Dayang mengertakkan gigi, dengan paksa menopang tubuhnya, menatap lelaki tua itu. Kenapa?
Aku akan memberimu kesempatan lagi. Orang tua itu berkedip dan tersenyum, sekarang kamu berlutut dan memohon belas kasihan dan akui bahwa kamu telah melakukan kesalahan sebelumnya. Lalu, aku akan membiarkanmu mencari nafkah. Kaisar Dayang mempunyai mata merah dan nafas berat. Dia menatap lelaki tua itu, matanya penuh niat membunuh. Boom! Detik berikutnya, dia dengan paksa melepaskan auranya lagi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, senyuman di wajahnya menyempit, matanya tajam seperti ular, dan dia berkata, karena kamu ingin mati dengan sepenuh hati, maka aku akan memenuhimu. Begitu suara itu turun, dia mengangkat jarinya ke dahi Kaisar Dayang. Retakan, kilatan lampu listrik melintas dari ujung jari, dan nafas yang menakutkan muncul. Kaisar Dayang tahu bahwa waktu kematiannya sudah dekat, tetapi dia menyeringai, menunjukkan senyuman sedih, dan telapak tangannya keluar. Kenapa mengganggu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, matanya sedikit bergerak, dia akan meledakkan ujung jarinya. Tapi saat ini, langit malam berkedip-kedip. Nafas yang sangat agung langsung menyelimuti seluruh istana Dayang. Wajah lelaki tua di udara berubah drastis, dan dia menoleh untuk melihat ke belakang. Kemudian, dia melihat seberkas cahaya melesat ke langit. Merasakan paksaan yang semakin meningkat, serta nafas dominasi diri yang berada di atas segalanya, mata lelaki tua itu melebar dan jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah, pada saat ini, seluruh tubuh lelaki tua itu gemetar. Bahkan energi sihir yang baru saja terkondensasi dengan cepat hancur. Nafas Raja, inilah nafas Raja, patung Raja Manusia, muncul. Memikirkan hal ini saja, lelaki tua itu merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan seluruh kekuatannya dikosongkan. Karena dia tahu apa yang terjadi saat patung Raja Manusia muncul terakhir kali. Mereka yang menyusup ke dunia manusia, semuanya terbunuh. Apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Kini, patung Raja Rakyat muncul kembali. Perasaan takut, panik, sesak berada di hati lelaki tua itu. Dia takut, biarpun dia sudah menjadi orang kuat di negeri dongeng, dia tetap merasa ketakutan. Ini adalah patung Raja Rakyat, bagaimana mungkin dia tidak takut? Orang tua itu melihat sekeliling, menatap Kaisar Dayang, lalu terbang cepat menuju kejauhan. Saat ini, dia hanya ingin bertahan hidup. Wow, kecepatan lelaki tua itu sangat cepat, seperti seberkas cahaya, dia dengan cepat menjauh dari istana Kaisar Dayang yang berubah menjadi reruntuhan. Kaisar Dayang masih pada posisinya semula. Lukanya serius, tapi saat ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sinar di kejauhan. Rasa kagum yang bersumber dari garis keturunan membuatnya berlutut. Cahaya yang bersinar menyinari tubuh dan pupilnya. Sinar di kejauhan tampak jauh, namun nafas terasa sangat dekat. Hangat, kuat, tapi sangat agung. Munculnya cahaya menghilangkan dinginnya seluruh malam di selatan. Dan pancaran cahaya ini terpancar dari patung peninggalan Raja Manusia ratusan ribu tahun lalu. Para dewa ratusan ribu tahun lalu masih memberkati umat manusia. Raja Rakyat, Kaisar Dayang tiba-tiba merasakan air mata berlinang dan kepalanya terbentur keras. Ini pertama kalinya dia merasa terhormat sebagai umat manusia. Pada saat ini, seluruh wilayah selatan diselimuti cahaya patung Raja Rakyat. Pertarungan dan huru-hara yang terjadi di seluruh dunia, segera dihentikan. Para biksu yang memberontak, semuanya berlutut di tanah, menggigil, dan tidak berani bernapas. Para biksu yang berjuang untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka juga berlutut di tanah, ekspresi mereka penuh kegembiraan selain rasa kagum. Kebanyakan dari mereka belum pernah secara pribadi melihat kemunculan terakhir patung Raja Manusia, namun saat ini, mereka semua memahami bahwa pancaran cahaya di kejauhan dipancarkan oleh patung Raja Manusia. Inilah induksi di dalam darah, pergaulan di dalam pikiran. Terlepas dari apakah alam besar di masa lalu mengakui bahwa mereka milik umat manusia, pada saat ini, tidak ada perselisihan. Raja Manusia adalah Raja ras manusia, nenek moyang mereka, dan memberkati mereka selama ratusan ribu tahun. Patung Raja Manusia telah muncul, dan kita diselamatkan. Terima kasih kepada Raja atas berkahnya. Terima kasih kepada Raja Ren karena telah menyelamatkan nyawa keluarga kami. Dimanapun di wilayah selatan, banyak orang bersujud untuk berterima kasih kepada sinar tersebut. Perselisihan sipil yang terjadi, sebelumnya telah dipadamkan sepenuhnya. Markas Wandaoge gelombang www.novelringan.com gelombang di aula utama pavilion. Gao Yuan melihat gambar di depannya,
hanya mengalami kesulitan bernapas dan wajahnya menjadi pucat. Patung Raja Rakyat muncul. Itu benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Dia baru saja menghubungi klan besar untuk membiarkan Legiun kembali dan menyerang wilayah selatan lagi. Ya Tuhan, kami sekarang. Gao Yuan benar-benar kehilangan akal sehatnya, memandang ke arah Tuhan di samping, dan ingin meminta nasihat. Namun saat ini, wajah Tuhan juga jelek. Dia mengerutkan alisnya, menatap seberkas cahaya di gambar, tanpa suara. Catur gelap di wilayah selatan telah dipasang sejak lama, dan alasan mengapa catur itu belum digunakan. Saya ingin menggunakan catur gelap ini untuk menyelesaikannya setelah 24 klan memaksa keluar patung raja dan menghabiskan kekuatan patung itu. Namun, karena kekuatan Fang Yu melawan langit, dia memaksa 24 klan besar mundur dalam satu gerakan, yang memaksa Tuhan tanpa daya mengungkapkan semua gerakan gelap ini. Awalnya, dia berhasil menyebabkan situasi sulit pada umat manusia. Bahkan Fang Yu tidak punya cara untuk memecahkan permainan. Jika semuanya berjalan lancar, Teran akan runtuh dalam beberapa hari. Tapi aku tidak menyangka kalau patung Raja Manusia masih muncul. Dan dengan kekuatan absolut menyelimuti seluruh wilayah selatan, menekan semua kekuatan yang dikendalikan oleh Tiange. Saat ini, catur gelap yang telah diatur Tuhan selama bertahun-tahun sama sekali tidak efektif. Yang sebenarnya, melihat cahaya dan mati. Setelah kehilangan gerakan gelap ini, kendali Tiange atas situasi manusia, pada dasarnya sepenuhnya tidak valid. Sekarang, jika Anda ingin menghancurkan umat manusia, Anda hanya bisa memulai dari luar, mengerahkan kekuatan semua pihak, dan menghancurkan umat manusia secara frontal. Untuk melakukannya, selain patung Raja Manusia yang bersinar, lawannya juga memiliki Fang Yu. Keduanya ibarat dua gunung besar yang sulit didaki di hadapan umat manusia. Apalagi di saat ini, patung Raja Manusia muncul. Dari segi 24 klan, pasti akan ada perbedaan. Bagaimanapun, kerugian terakhir yang diderita adalah pelajaran darah bagi klan besar ini. Satu pencegahan membuat 24 klan besar ketakutan selama ribuan tahun. Baru-baru ini, melalui tata letak Paviliun Wandao dan Paviliun Tian selama bertahun-tahun, dan serangkaian koneksi, mereka meyakinkan klan besar ini untuk bergabung lagi. Tapi setelah Fang Yu menjaga gerbang sendirian di pagi hari, patung Raja Ren muncul lagi. Bisakah klan 24 bertahan dengan tekad yang telah diperoleh dengan susah payah? Sulit untuk dikatakan. Dan jika Paviliun Wandao dan Paviliun Tian telah kehilangan kekuatan dari 24 klan besar, hampir mustahil untuk menghancurkan umat manusia. Oleh karena itu, situasi saat ini. Sebaliknya, Paviliun Wandao dan Paviliun Tian telah jatuh ke dalam situasi kesulitan dalam dan luar negeri. Catur gelap yang ditempatkan pada ras manusia telah hilang, dan sikap dari 24 ras besar tidak jelas. Rencana yang telah lama direncanakan berada di ambang kehancuran. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gao Yuan bertanya dengan wajah pucat, melihat wajah Tuhan jelek dan jantungnya berdebar gembira. Di matanya, Tuhan selalu tenang, dan dia tidak pernah menunjukkan ekspresi seburuk itu saat ini. Ini menunjukkan bahwa, perkembangan segala sesuatunya memang di luar kendali Tuhan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Paviliun Wandao telah menjadi musuh bebuyutan bagi ras manusia dan Fang Yu. Jika ras manusia dan Fang Yu tidak dapat dimusnahkan, maka yang harus dihancurkan adalah Paviliun Wandao. Memikirkan perlakuan brutal Fang Yu terhadap musuh, Gao Yuan hanya merasa tercekik, dan darah di wajahnya hilang. Ya Tuhan, kami. Gao Yuan terus bertanya dengan keringat di dahinya. Diam. Tuhan menoleh dan menatap Gao Yuan, dan berkata dengan tajam. Gao Yuan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak berani berbicara lagi. Aku akan menemui Holy Lord, dan kamu, tetaplah di sini untuk mengamati situasinya. Tuhan berkata dengan dingin, klan manapun yang menghubungi Anda harus memberitahu mereka bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka mundur saat ini, lalu apa yang menyambut mereka, akan menjadi serangan balik yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh seluruh umat manusia. Dan 3 klan besar yang dihancurkan oleh Fang Yu sebelumnya adalah takdir mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tubuh Tuhan berubah menjadi cahaya dan menghilang di tempatnya. Meninggalkan wajah tak berdarah di tempat yang sama, melihat berkas cahaya di gambar depan, seluruh tubuhnya gemetar.
Fang Yu mendekati pusat sinar dengan kecepatan sangat cepat. Semakin dekat dia, semakin dia bisa melihat hantu Raja Manusia di tengah pancaran cahaya. Ren Wangsuying tetap diam. Namun aura yang menyelimuti seluruh alam umat manusia terpancar dari hantu ini. Seperti yang diharapkan untuk menjadi Raja Manusia, dia sangat kuat. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dengan emosi di dalam hatinya. Dia merasa luar biasa ketika memikirkan patung yang memancarkan cuaca buruk saat ini dan menekan seluruh umat manusia, ditinggalkan oleh Raja ratusan ribu tahun yang lalu. Ratusan ribu tahun, itulah tingkat kekeringannya. Patung peninggalan Raja Manusia ini telah muncul lebih dari satu kali, dan berhasil melindungi umat manusia setiap saat. Kekuatan dan kemauan macam apa ini? Namun, Raja yang begitu kuat, ketika dia menyebut orang itu, nadanya masih penuh kekaguman. Dia bahkan mengatakan bahwa ketika dia menghadapi orang itu, dia akan terbunuh seketika. Lalu apa kekuatan orang itu? Tak terbayangkan. Benar saja, lokasi patung Raja Manusia tersebut merupakan lokasi peninggalan Raja Manusia, yang disitulah bekas kediaman Raja Manusia berada. Fang Yu segera datang ke hadapan sinar raksasa itu. Setelah mencapai posisi ini, dia bisa merasakan nafas Raja dengan lebih teliti. Ini melampaui nafas biksu manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Mungkin itu telah melampaui pendakian ke negeri dongeng, dan mungkin juga langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam. Singkatnya, sejauh menyangkut Fang Yu, aura dasar budidaya semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, pernah disentuh sebelumnya. Bas, semakin dekat ke patung Raja Kemanusiaan, semakin kuat cahaya yang mekar dari pakaian peri Fang Yu. Samar-samar, aku bahkan bisa merasakan semburan kehangatan. Fang Yu menunduk. Melalui cahaya, dia dapat melihat bahwa kekuatan hukum di dalam pakaian peri melayang dengan frekuensi yang sangat cepat, dan kekuatan hukum di dalamnya sangat kejam. Sebelum dan sesudah mencapai balok, gaya tariknya menjadi lebih kuat. Pasti tidak biasa jika sebuah pakaian mengalami situasi seperti ini, bahkan jika pakaian itu adalah senjata ajaib yang sebenarnya. Bagaimana situasinya? Jubah peri ingin mengenali tuan dan kembali ke patung Raja Manusia. Fang Yu sedikit mengernyit saat dia merasakan aura gelisah di pakaian surgawi. Menurutku, mungkin bukan itu yang kumaksud. Suara Li Huoyu terdengar, dia memberimu jubah peri, dan tidak masuk akal untuk mengambilnya kembali sekarang. Bukan berarti begitu, terus-menerus menarikku untuk lari ke sini, kenapa? Fang Yu bertanya-tanya, mungkinkah situasinya akan terbalik? Li Huoyu berkata dengan ringan, berputar. Fang Yu mengerutkan kening, masih tidak mengerti apa maksud Li Huoyu. Tapi pada saat ini, pakaian peri di tubuhnya melepaskan gelombang energi sihir yang lebih kuat. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, tanpa ragu terlalu lama, dan terbang menuju langit. Wow, Fang Yu berada di udara, menatap Wangsuying dari dekat di tengah sorotan gelombang www.novelringan.com gelombang dan dengan cepat mendekat. Engah. Segera, dia memasuki sorotan cahaya dan datang ke depan Raja Manusia Suying. Setelah memasuki BIM, kesan seluruh ruangan menjadi berbeda. Selain bisa secara intuitif merasakan tekanan dari hantu di hadapannya, juga terdapat rasa keintiman yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada suara berisik yang terdengar di seluruh ruangan, dan cahaya di sekitarnya tidak mempengaruhi penglihatan Fang Yu. Di matanya, Ren Wangsuying tampak sangat jelas. Sama saja dengan kehendak Raja Rakyat sebelumnya, wajah itu tidak terlihat jelas, hanya kabur. Sedangkan untuk tubuhnya, seperti batu giok putih, semburan cahaya ilahi muncul. Dan bagian dalam tubuhnya adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja. Ini, patung Raja Manusia. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan memandangi patung di depannya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan. Pada saat ini, jubah peri berubah menjadi tampilan transparan lagi, mengungkapkan kekuatan berbagai hukum yang bekerja di dalamnya. Jubah peri masih menarik Fang Yu ke depan. Fang Yu berjalan beberapa langkah ke depan hingga dia berdiri di depan patung Raja Rakyat, hanya berjarak kurang dari setengah meter. Ia resmi bertatap muka dengan patung Raja Manusia. Tinggi keduanya berdekatan dan wajah mereka sama tinggi. Pada saat ini, meskipun wajahnya kabur, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan tatapan yang menatapnya. Dan dia juga melihat lurus ke depan. Pemandangan kedua belah pihak bertemu di udara. Ini adalah perasaan yang sangat halus. Fang Yu menyipitkan mata, sangat ingin melihat wajah raja di depannya melalui penglihatan kabur. Namun,
Hal itu tidak dapat dilakukan. Pada saat ini, kekuatan hukum di dalam jubah peri di tubuhnya semakin sering terhuyung. Bas, patung Raja Rakyat tiba-tiba maju selangkah. Mata Fang Yu sedikit berubah. Saat itu, patung Raja Rakyat tiba-tiba mengangkat tangannya. Om, terdengar suara mendengung. Patung Raja Rakyat bersinar. Mata Fang Yu sedikit basah, dan dia berdiri diam tanpa bergerak. Dan cahaya yang dikeluarkan oleh patung Raja Manusia diserap oleh pakaian peri dan dirinya sendiri dalam jumlah besar. Kekuatan ini masuk ke dalam tubuh, seperti arus hangat, dengan cepat mengalir ke atas dan ke bawah tubuh. Selama proses ini, Anda dapat dengan jelas merasakan meridian melebar, daging seolah-olah disusupi, dan terasa nyaman. Mata Fang Yu berkedip-kedip, melihat patung Raja Manusia di depannya. Sepertinya, warisan Raja bukan sekedar pakaian peri. Saat ini, mungkin itu adalah warisan sebenarnya dari Raja Rakyat. Om, patung Raja Manusia meledak menjadi cahaya, dan sejumlah besar energi sihir mengalir ke tubuh dan pakaian peri Fang Yu. Saat ini, di depan pegunungan yang jauh. Setelah melihat cahaya patung Raja Rakyat, banyak biksu yang berlutut di tanah dan menundukkan kepala dengan penuh keyakinan. Tapi Ye dan Si Yuan tampak bersemangat. Terutama Ye, matanya merah, air mata berkaca-kaca. Nafas Raja, bagi umat manusia, ini adalah ketergantungan dan dukungan terbesar. Teran, jangan pernah binasa. Datian Chensing awalnya milik ras manusia, dan apa yang disebut ras besar itu, juga berasal dari ras manusia. Ras manusia adalah ras terkuat di Datian Chen Star. Entah itu masa lalu, atau masa depan. Patung Raja Kemanusiaan muncul, umat manusia kita diselamatkan. Mata banyak biksu penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat patung Raja Manusia sebelumnya, namun semua orang mengetahui keberadaan patung Raja Manusia. Sekarang, patung Raja Manusia benar-benar muncul di momen paling kritis dari ras manusia. Bagi mereka, ini adalah tonik. Sejujurnya, bahkan jika Fang Yu terpaksa mundur dari 24 klan besar hari ini, mereka tidak pernah merasa bahwa ras manusia telah diselamatkan. Namun kini setelah patung Raja Manusia muncul, mereka memiliki keyakinan penuh. Di hadapan Raja Rakyat, apakah 24 klan besar itu? Tidak apa, di mata banyak beku, tidak hanya ada harapan, tetapi juga semangat juang. Ada patung Raja, apa takutnya? Jangan takut pada apapun. Kami akan memusnahkan 24 klan besar. Teriak seorang biksu dengan penuh semangat. Ya, yang perlu ditakutkan, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Takut pada apapun, tapi mati. Kenapa aku takut bertempur? Satu orang memimpin, dan darah semua biksu terangsang, dan mereka berteriak dengan penuh semangat. Ye dan Si Yuan saling berpandangan. Bahkan sebagai Jie Zun, mereka tergerak oleh suasana saat ini. Memang benar, mengapa takut akan perang? Legiun Klan 24 ada di sini lagi, lalu bertarung. Teran juga memiliki 1/2 juta biksu. Terlebih lagi, hanya akan semakin banyak biksu yang bersedia berpartisipasi dalam perang. Umat manusia, sangat ada harapan untuk mengalahkan 24 ras besar. Saat ini, masih ada jarak 3.000 mil dari pegunungan yang jauh. 8 legiun yang mundur di tengah jalan berhenti lagi. Para prajurit di legiun, komandan kereta, semua membuka mata mereka dan memandang cahaya di langit jauh dengan takjub. Sekalipun ada pegunungan jauh di depan langit, mereka masih bisa melihat cahaya yang menembus dan nafas yang meremukkan semua makhluk. Ini adalah nafas Raja. Patung Raja Rakyat muncul. Kekuatan yang pernah membunuh banyak klan besar. Pada saat ini, 8 legiun, hampir 2 juta prajurit elit dari ras besar, mereka penuh ketakutan. Kaki mereka gemetar, dan mereka hampir berlutut di tanah. Ketakutan semacam ini datang dari lubuk jiwa yang terdalam, dari garis keturunan. Mustahil untuk mencapainya bahkan jika Anda dengan sengaja ingin menjadi berani. Inilah nafas Raja generasi pertama. Ratusan ribu tahun yang lalu, dengan kekuatannya sendiri, biarkan orang menonjol dari langit besar dan bintang-bintang yang dipenuhi ribuan ras, dan mendominasi negara adidaya selama bertahun-tahun dalam satu gerakan. Keberadaan seperti itu, belum lagi tentara mereka. Bahkan jika pembudidaya terkuat dari ras utama datang, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menundukkan kepala untuk mengakui kesalahan mereka. Di antara banyak kereta,
pembangkit tenaga listrik di tingkat komando Legiun juga melihat ke kejauhan dengan ketakutan di mata mereka. Mereka baru saja menerima perintah dari otoritas tertinggi klan besar, meminta mereka untuk bekerja sama dengan tindakan Wandaoge untuk menangkap klan manusia dalam satu gerakan. Tapi sekarang, haruskah kita terus menyerang? Patung Raja Rakyat muncul. Jika mereka melangkah lebih jauh, saya khawatir mereka akan dibunuh oleh kekuatan Patung Raja Manusia. Itu adalah kekuatan yang tak tertahankan. Tidak bisa melangkah lebih jauh. Semua komandan membuat keputusan hampir pada saat yang bersamaan. Mereka tidak ingin mati, dan ke depan adalah jalan buntu. Mundur, 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 mundur sekarang. Seorang komandan Legiun dengan putus asa turun untuk memimpin jalan. Namun, saat ini, sebagian besar anak buahnya terkejut, bahkan perintah mundur pun tidak bisa dilaksanakan dengan lancar. Seluruh Legiun, agak di luar kendali. Di dalam paviliun Wandao, dengan keringat dingin di dahi Gao Yuan, dia terus-menerus menggunakan batu dewa transmisi suara untuk berbicara dengan otoritas tertinggi dari klan besar. Dan arti dari orang-orang yang berkuasa ini, hanya ada satu. Artinya, mereka akan mengeluarkan perintah untuk membuat Legiun mundur dan kembali ke klan mereka. Setelah patung Raja Manusia muncul, klan besar tidak punya nyali untuk melanjutkan apa yang disebut rencana untuk menghancurkan umat manusia. Mereka ingin mundur, mereka tidak ingin melanjutkan. Tidak peduli bagaimana Gao Yuan mengeluarkan lidahnya gelombang www.novelringan.com gelombang dan menyampaikan arti firman Tuhan, itu tidak akan berhasil. Patung Raja Manusia adalah mimpi buruk suku-suku besar. Saat patung Raja Manusia muncul, mimpi buruk mereka pun muncul kembali. Di masa lalu, sebagian besar orang yang berkuasa mendengarkan pernyataan Paviliun Wandao, berpikir bahwa patung Raja Manusia telah kehilangan kekuatannya dan tidak akan muncul lagi. Atau, mengira setelah bertahun-tahun, kekuatan patung Raja Manusia sudah cukup lemah, meski muncul, tidak ada salahnya, itu bukanlah ancaman bagi mereka. Tetapi pada saat ini, ketika patung Raja Manusia benar-benar muncul kembali, dan melepaskan nafas yang menyelimuti seluruh alam ras manusia, segalanya menjadi berbeda. Kata-kata besar yang saya ucapkan sebelumnya, keberanian dan keyakinan yang tak kenal takut, langsung runtuh. Mereka masih ketakutan, mereka tetap tidak ingin mati, mereka tidak ingin menghabiskan begitu banyak kekuatan di klan. Mundur, hanya bisa kembali, bagaimanapun, mundurlah. Tidak bisa menghadapi patung Raja Rakyat secara langsung. Akibatnya, seluruh kekuatan koalisi 24 suku besar hancur total. Rencana Paviliun Wandao dan Paviliun Tian selama bertahun-tahun juga runtuh seketika. Entah itu Paviliun Wandao atau Paviliun Tian, atau 24 klan besar itu sendiri, mereka masih meremehkan kekuatan Raja Patung Manusia, dan meremehkan warisan umat manusia. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Melihat tirai tipis di depannya, tangannya gemetar. Dia tidak tahu apakah Tuhan dapat melakukan hal lain, dan dia tidak tahu apakah Tuhan akan mengambil tindakan. Dia hanya tahu bahwa pada saat krisis benar-benar datang,